sebagai optimalisasi penanggulangan bencana secara komprehensif di Kabupaten Tanah Tidung, Kamis 2 November tahun 2023. Dan suara dari Himpunan Psikologi Indonesia dan Korps Relawan Bencana Provinsi Kalimantan Utara. Sulistiawati selaku Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Utara. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat para relawan yang saya banggakan dan yang saya hormati. Terima kasih banyak atas atensinya untuk hadir di kegiatan pagi hari ini. Saya akan menjabarkan sedikit tentang psikologi maupun relawan psikososial pasca bencana pada tahap implementasi layanan psikososial sebagai upaya optimalisasi penanggulangan bencana secara komprehensif di Kabupaten Tanah Tidung. Adalah kegiatan pendamping untuk mengembalikan keadaan individu, kelompok atau masyarakat yang terdampak secara psikologis akibat kejadian traumatik dapat segera pulih secara kolektif, menjadi kuat, berfungsi optimal, dan memiliki ketangguhan menghadapi masalah sehingga menjadi masyarakat yang produktif dan berdaya. Merespon kebutuhan tangga bencana di provinsi atau kota maupun Indonesia secara umum dengan memberikan layanan psikologi kebencanaan dalam program-program preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitas bagi penyintas bencana. Salam tangguh! Luar biasa, berikan aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Ya, nama Korps Relawan Bencana itu terbentuk karena kita sering aktif pada saat itu Bapak Ibu. Sering aktif dengan dibawahi oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Utara. Saya juga
Bapak jadi apa Pak? Oke, jadi ada ikannya sepasang Pak. Ikan julung-julung Pak. Mau jadi batu juga? Silakan Bapak jadi batu. Bagaimana bentuk batu? Saya izin permisi. Ini jadi apa? Batu. Jadi air. Itu jadi apa? Baik, jadi pohon. Pak, air di bawahnya mana nih Pak? Tidak ada air di bawah sini Pak. Harus ada orangnya nih. Harus ada air di bawah. Oke, harus jadi air. Bagaimana? Oke, ini air. Oke, Bapak jadi apa Pak? Bapak jadi lumut. Oke, di atas jadi apa Pak? Oke, baik. Bapak 1 sampai 5 kita bergerak layaknya apa yang sudah Bapak perankan. 1, 2, 3, 4, 5 dan tahan Pak. Kita lihat ke kamera foto. 1. Orang lanjut usia, penyandang cacat atau disabilitas. Mana Pak yang kurang Pak? Orang sehat. Tapi kalau di bencana bisa jadi semua nggak sehat. Dan lawannya juga bisa jadi lelah setelah itu. Mana yang nggak ada Bu? Pak. Ayo, harus dipikirkan apa, silakan. Saya kemarin pengalaman waktu mendampingi di Tarakan yang bencana kebakaran di Beringin, ya. Kalau di perikanan kemarin saya baru masuk ke posko hari ini kejadian baru besoknya. Tapi waktu yang di Beringin itu begitu kejadian malam, saya langsung turun paginya setelah dievakuasi. Jadi ada salah satu penyintas saat itu. Jadi pada saat kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah pertama briefing dulu, kolaborasi dengan PMI, ya kan, kolaborasi dengan komunitas yang ada, BPBD dan seterusnya. Ini cerita yang sudah di posko ya, bukan di tempat kebencanaannya. Kemudian setelah itu kita akan observasi. Nah, pada saat masuk ke tenda, saya berbagi, saya bilang ke Mas Rizky yang ke tempat bapak-bapak, saya yang ke ibu-ibu. Siapa kita? Siapa ya? Siapa kita? Relawan psikososial pasca bencana. Apakah ada PFA di hatimu? Ada. Apa prinsip dasarnya? Lihat, dengar, beri rasa nyaman, koneksi, lindungi, dari harapan. Relawan psikososial Tanah Tidung bisa handal dan tangguh. Tanah Tidung dan kuat, Tanah Tidung dan penyaur. Kami, relawan psikososial Tanah Tidung, melakukan aksi nyata, membantu sesama, berjuang sekuat tenaga. Kalau kau relawan, unjuk tangan. Kalau kau relawan, unjuk tangan. Prinsip dasar psikologikal first aid, yaitu ada 6. Yang pertama, lihat. Yang kedua, dengar. Yang ketiga, beri rasa nyaman. Yang keempat, koneksi. Yang kelima, lindungi. Dan yang keenam, harapan. Garing lagi, ayo. Itu sudah semangat. Itu sudah maksimal. Kebetulan utusan dari Pramuka ini berdua. Kami dari kelompok 1
akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait simulasi penanganan bencana banjir bandang yang terjadi di sebuah desa, di mana dalam desa itu ada 10 kakak dan semua memberikan pemahaman bahwa mereka ini sudah berada di tempat yang paling aman dan paling nyaman saat itu, sehingga mereka merasa terlindungi. Dan yang terakhir, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kan tadi ada tentang diskusi kasusnya terjadi banjir bandang yang menjebol sebuah tanggul dan terdapat 10 kakak yang terendam banjir. Adapun hasil diskusi kami beberapa orang, langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama itu melihat kondisi kejadian atau situasi tempat kejadian. Yang kedua, mengevakuasi penyintas ke arah pengungsian atau posko pengungsian. Di dasar, jadi ada kompetensi yang harus kita lalui lagi. Ada namanya di middle nanti Bu ya, ada middle, ada di topnya nanti. Insya Allah di tahun 2024 akan kita kembangkan untuk peningkatan kapasitas relawan di tingkat selanjutnya. Yang ketiga, melaksanakan upaya bersama dalam pelaksanaan pemulihan psikososial. Yang keempat, terlibat dalam pengawasan dan monitoring terhadap korban bencana yang telah mendapatkan pendampingan dan kita harus petakan itu dan nanti minta tolong kerjasamanya. Ada salah satu koordinator lapangan di dalam relawan. Jadi saya kelompok kerjanya, saya bertanggung jawab terhadap relawan. Penganggaran nanti ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Insya Allah kalau ada rezekinya kita akan lanjut ke tingkat selanjutnya. Jadi saya mohon kerjasamanya. Ada 4 item tadi, nanti kita tanda tangani, kita sepakati. Apabila yang tidak hadir, nanti kita kosongkan. Kita kosongkan artinya beliau tidak mengikuti kompetensi dasar. Nah, jadi teman-teman yang di sini alhamdulillah sudah mempunyai kompetensi dasar dan artinya akan berlanjut di tahun depan untuk kompetensi selanjutnya. Nah, jadi kita akan fasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pak Bupati juga sudah memberitahukan siapapun relawannya tidak berpihak ke politik, ke lain, tidak ada. Karena ini psikososial, murni relawan psikososial, tidak dilibatkan dengan yang lain-lain.